Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang perampokan sekaligus penyamaran. Film ini berjudul Blue Streak, menceritakan tentang sebuah kelompok perampok yang memiliki rencana untuk mencuri sebuah berlian senilai 14 juta. Masing-masing anggota telah memiliki tugasnya masing-masing. Dan ketika pencurian sedang berlangsung, salah satu dari mereka ternyata berkhianat. Ia memiliki rencana lain untuk mengambil berlian itu sendirian. Alhasil, pemimpin perampok yang telah memegang berlian curian mereka memutuskan untuk menyembunyikan berlian tersebut di sebuah ventilasi AC. Dan mereka pun tertangkap. Sang pemimpin dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Tapi setelah ia keluar, dirinya langsung berusaha kembali mencari berlian yang ia sembunyikan. Namun, sesampainya di sana ternyata gedung yang menjadi tempat persembunyian berliannya telah berubah menjadi markas polisi. Lantas, bagaimana cara perampok tersebut mengambil kembali berlian senilai 14 juta tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh sekelompok perampok yang beranggotakan 4 orang. Masing-masing dari mereka memiliki tugasnya masing-masing. Perkenalkan, dia adalah Tuli, sebagai supir yang harus sigap mengendarai mobilnya apabila rekan-rekannya telah berhasil mencuri berlian target mereka. Kemudian ada Deacon, yang bertugas sebagai penjaga sekaligus yang memberi informasi terkait alarm dan juga keamanan di dalam gedung. Sementara Benny dan sang pemimpin yang bernama Logan bertugas sebagai eksekutor yang masuk ke dalam gedung. Setelah semua persiapan, Deacon memberi isyarat kepada Benny dan Logan untuk segera masuk ke dalam gedung. Akhirnya mereka berdua pun masuk dengan cara menuruni tali yang telah Deacon pasangkan. Setibanya di dalam gedung, Logan dengan cepat meretas sistem keamanan brankas agar mereka bisa masuk ke dalam. Beruntung, Logan dan Benny berhasil masuk tepat sebelum para penjaga berpatroli. Karena merasa tugasnya telah selesai, Benny memutuskan untuk kembali naik ke atap untuk membantu Deacon. Sementara Logan bertugas sendiri membobol brankas. Saat Logan memberitahu rekan-rekannya bahwa berlian telah berada di tangannya, di situasi atap, Deacon tiba-tiba menodongkan senjata kepada Benny. Rupanya Deacon tak mau membagi berlian senilai 14 juta itu kepada rekan-rekannya. Deacon pun langsung menembak Benny hingga ia jatuh ke bawah tepat di atas mobil polisi yang sedang berhenti. Melihat sebuah mayat terjatuh, tentu membuat polisi langsung melaporkan kejadian tersebut. Tuli yang sedang berjaga panik melihat rekannya tewas dan kabur begitu saja. Akibat kelalaian Deacon, Logan terpaksa harus berusaha kabur dari kejaran polisi yang langsung menyergap dirinya. Ia pun bergegas kembali naik ke atas, tetapi di atas sana Deacon telah siap menembaknya. Logan yang cerdik tak mau begitu saja menyerahkan berlian yang telah ia curi, sehingga mereka berdua sempat berkelahi sebelum akhirnya memutuskan untuk kabur. Karena helikopter polisi telah mengawasi mereka berdua. Karena mereka berdua terpisah, Logan paham bahwa dirinya takkan selamat. Maka dari itu, ia lebih menyembunyikan berliannya di sebuah ventilasi AC. Dan saat dirinya keluar dari ventilasi AC tersebut, polisi langsung mengamankannya. Logan berhasil tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun. Kemudian, scene berpindah kepada Logan yang setelah 2 tahun lamanya berada di penjara. Ia resmi dibebaskan. Ia sangat senang dan sangat siap untuk menjalani kembali hidupnya yang normal. Hal yang pertama kali Logan lakukan adalah mengunjungi pacarnya. Saat Logan mengetuk pintu, seseorang membuka pintu tersebut. Namun, ia sangat terkejut ketika melihat pacarnya berubah menjadi seorang wanita yang gemuk setelah 2 tahun lamanya ia tinggalkan. Tetapi rupanya wanita tersebut bukanlah kekasih dari Logan. Ia hanyalah sepupunya. Saat Logan berpapasan dengan kekasihnya, ternyata kekasihnya tak lagi menganggap Logan sebagai lelaki spesialnya. Hal itu ia ungkapkan karena Logan berbohong. Ia mengaku sebagai bankir kepadanya padahal Logan adalah seorang pencuri. Logan pun meminta maaf atas hal itu. Tetapi ia bisa membuatnya kaya raya dalam sekejap. Kekasihnya tak lagi mempercayai Logan dan memintanya untuk segera pergi. Tak mau kehilangan kekasihnya begitu saja, Logan ingin membuktikan bahwa ucapannya benar. Ia pun mengingat kembali jalan menuju gedung yang menjadi tempat persembunyian berliannya.
Namun, setibanya di gedung tersebut, Logan benar-benar terkejut ketika gedung itu telah terbangun menjadi kantor kepolisian setempat. Saking tak percayanya, Logan bertanya kepada seorang pejalan kaki apakah gedung tersebut benar-benar kantor kepolisian. Saat ia mendengar kata iya, Logan sangat marah. Ia kebingungan untuk masuk ke dalam kantor kepolisian dan mengambil berlian miliknya. Logan pun memikirkan berbagai macam cara. Karena kebingungan, ia memutuskan untuk pergi ke restoran milik temannya. Di sana ia melihat seorang pengantar pizza yang lengkap memakai seragamnya dan membawa pesanannya. Disitulah ide Logan muncul. Ia pun langsung berpakaian seperti pengantar pizza dan berusaha untuk masuk ke dalam kantor kepolisian tersebut. Dengan keterampilan akting seadanya, Logan berusaha meyakinkan para polisi yang berada di dalam bahwa seseorang yang berasal dari divisi pembunuhan telah memesan beberapa kotak pizza. Ia tak peduli siapa pengirimnya, yang penting Logan bisa mengambil kartu identitas milik salah satu anggota polisi. Hasilnya, ia berhasil mengambil kartu identitas tersebut. Kemudian, Logan dengan cepat menghampiri rekannya yang bernama Lou untuk meminta bantuan merekayasa kartu identitas milik salah satu anggota polisi itu. Rupanya Logan ingin menyamar menjadi seorang detektif yang baru saja ditransfer ke kantor kepolisian tersebut. Saat sesi pemotretan, Logan sempat menanyai kabar rekan-rekannya. Namun, Lou hanya bisa menjawab seadanya karena ia telah lama tak melihat rekan dari Logan. Pada malam harinya, Logan terlebih dahulu mempelajari bagaimana menjadi seorang detektif. Sembari menonton televisi yang menampilkan adegan kepolisian, Logan berusaha sepercaya diri itu untuk menyamar. Setelah semua persiapan telah siap, Logan dengan santainya berpakaian rapi, membawa kantong LAPD dan langsung masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Logan yang mengaku sebagai detektif Malone jalan begitu saja masuk ke dalam lift. Ia berusaha meniru bagaimana gerak-gerik menjadi seorang detektif kepolisian dengan cara melihat para polisi yang berada di sampingnya. Setibanya di lantai 3, Malone langsung bertemu dengan salah satu anggota kepolisian yang bernama Carlson. Ia mengaku baru saja ditransfer dari West Covina. Setelah mengaku sebagai detektif, Logan langsung masuk ke toilet wanita untuk berusaha menggapai ventilasi AC. Tetapi saat ia sedang melakukan hal tersebut, seorang napi yang sedang para polisi urus tiba-tiba berusaha untuk kabur. Ia masuk ke dalam toilet wanita dan bertemu dengan Logan. Beruntung di hari pertamanya Logan berhasil menghajar napi tersebut hingga membuatnya pingsan. Hal tersebut langsung mendapat apresiasi dari rekan-rekannya. Kemudian ia langsung dipanggil oleh kepala kepolisian. Di sana, ia sempat diberi beberapa pertanyaan yang sama sekali tak bisa Logan jawab. Ia hanya mengangguk dan mengiyakan setiap pertanyaan dari kepala polisinya. Karena kebingungan dengan tugas dan jabatan apa yang harus ia berikan kepada Malone, akhirnya kepala kepolisian memutuskan untuk memberi jabatan kepada Malone sebagai rekan dari detektif Carlson. Logan pun sangat mengerti dengan hal itu, dan mereka berdua langsung berusaha untuk berbaur demi meningkatkan chemistry di antara mereka berdua. Carlson langsung mengajak Logan untuk menjalani misi pertamanya. Misi pertama mereka berdua adalah menghampiri sebuah toko otomotif yang melaporkan kejadian pencurian. Di sana mereka berdua bertemu dengan pemilik toko yang bernama Frank. Frank berusaha menjelaskan sedetail mungkin bagaimana cara para perampok memasuki tokonya dan mengambil barang-barangnya. Saat Carlson sedang menulis setiap laporan yang ia dengar, Logan dengan entengnya memperhatikan sekitar. Ia tahu bahwa Frank berbohong. Logan menjelaskan bahwa pencuri tak masuk dari pintu yang telah Frank jelaskan. Tetapi para pencuri masuk melalui atap. Kemudian ia melihat jika Frank memiliki truk sendiri. Ia pun segera mendekati truk perusahaan milik Frank dan dengan sengaja membukanya tanpa seizin Frank. Sebenarnya Carlson khawatir karena mereka tak memiliki izin untuk menggeledah. Tetapi Logan meminta Carlson untuk tetap tenang. Dan benar saja, saat Logan membuka truk tersebut, ternyata semua barang yang Frank laporkan hilang berada di sana. Carlson pun langsung menjelaskan jika Frank akan dituntut atas laporan palsu yang telah ia berikan. Namun Logan meminta Carlson untuk tak melakukan hal itu. Ia mengajak Frank untuk berbicara berdua. Di perbincangan itu Logan mengancam akan menendang bokong Frank berkali-kali, hingga sepatu bootsnya menancap apabila Frank kembali memberi laporan palsu. Mendengar ancaman dari Logan membuat Frank ketakutan. Ia pun berjanji takkan lagi mengulangi kesalahannya. Dan masalah pun selesai.
Melihat misi pertamanya selesai membuat Carlson cukup tersanjung dengan semangat kerja yang Logan perlihatkan. Logan pun berpura-pura jika ia memang telah terlatih sejak dahulu. Karena ingin menyetir, Logan meminta izin untuk mengambil alih kemudi. Ketika Logan mengemudi, ia benar-benar berbanding terbalik dengan Carlson yang menyetir mobil dengan santai. Logan seperti kesetanan ketika menyetir. Ia bahkan menerobos pejalan kaki dan meminta mobil tua di depan mereka untuk segera menyingkir karena mereka berdua adalah polisi. Saat mobil sedang terjebak lampu merah, Carlson tiba-tiba melihat adanya keributan. Akhirnya ia keluar sejenak dan Logan pun memarkirkan mobilnya. Ketika Carlson sedang mengurusi keributan tersebut, Logan hendak membeli sebuah aspirin di supermarket. Tetapi ketika ia sedang memilih barangnya, supermarket tersebut tiba-tiba dirampok. Terdengar suara tembakan yang membuat Carlson langsung khawatir terkait kondisi dari Logan. Alih-alih panik, Logan justru ditemukan sedang memakan snack yang ia curi. Tetapi karena keributan terjadi, ia pun berusaha untuk melerai perampokan tersebut. Saat Logan berpapasan dengan perampok supermarket itu, ternyata perampok tersebut adalah rekannya sendiri alias Tully. Tak mau penyamaran terbongkar, Logan dengan cepat menyuruh Tully untuk segera kabur melalui pintu belakang. Tetapi karena Carlson telah terlebih dahulu memanggil para polisi untuk mengepung Tully, akhirnya dengan terpaksa Logan harus kembali berpura-pura. Di tengah pengepungan, Logan meminta kepada rekan-rekannya untuk tetap tenang dan tak usah memanggil penembak jitu. Ia menyimpan senjatanya, membuka jasnya dan berusaha untuk berbincang dengan Tully. Melihat aksi dari Logan, semua rekan-rekannya terheran. Logan berusaha berbicara dengan Tully. Ia menyuruhnya untuk menyerahkan diri saja dan apabila Tully mau, maka ia akan memberi $10.000. Namun Tully menolak. Ia tak mau hanya diberi $10.000. Yang ia inginkan adalah $50.000. Logan menolak kembali. Kesepakatan akhirnya terjadi saat Logan akan memberinya $20.000 apabila Tully mau menyerah. Belum Tully menjawab, Logan tiba-tiba menghajarnya. Ia membanting Tully dan langsung memborgolnya yang membuat rekan-rekan Logan terkesan. Setibanya kembali di kantor, Logan langsung mendapat apresiasi hebat dari rekan-rekannya karena telah menyelesaikan satu misi penting dan satu misi tak terduga yang dua-duanya diselesaikan oleh sendiri. Logan yang tak menyangka akan melakukan hal itu hanya tersenyum. Saat rekan-rekannya sedang memberi tepuk tangan dan apresiasi terhadapnya, Logan tiba-tiba dipanggil oleh atasan dirinya ke kantor. Di dalam kantor, atasan Logan sangat menyukai kinerja dari dirinya. Ia juga menjelaskan bahwa mereka sedang berusaha untuk mencari anggota yang tepat untuk dijadikan sebagai kepala divisi pembunuhan. Sebenarnya mereka sedang mengadakan kualifikasi, tetapi dengan datanya Logan, ia merasa dirinya telah menemukan orang yang tepat. Akhirnya Logan pun dinaikkan jabatannya dari detektif yang bertugas di jalanan menjadi kepala divisi pembunuhan. Ketika karir milik Logan sedang naik-naiknya, musuh terberat Logan mulai datang. Ia adalah Deacon. Hari itu, Deacon menghampiri restoran untuk bertanya kepada Law terkait keberadaan Logan. Namun Law menjawab jika ia belum bertemu lagi dengan Logan. Padahal Deacon telah mendapat informasi ketika ia mencuri identitas palsu polisi milik Logan. Kembali ke kantor polisi, di mana atasan Logan langsung segera menyuruh Carlson untuk mengurus dokumen milik Logan. Saat Carlson hendak mengurusinya, Logan tiba-tiba mengambil dokumen tersebut. Ia berkata jika dirinya akan mengurus dokumen itu sendiri. Alih-alih mengurusnya, Logan justru membuang dokumen tersebut dan ia lebih berfokus mencari di mana keberadaan berlian miliknya. Ia berusaha untuk masuk ke dalam ventilasi AC dan terus-menerus merayap. Tetapi setibanya ia di tempat dirinya menyimpan berlian, ternyata berlian itu telah hilang. Berkali-kali Logan mencarinya tetap ia tak bisa menemukannya. Bahkan Logan membeli sebuah mobil remote agar ia lebih bisa fleksibel mencari keberadaan berliannya. Saat rekan-rekannya sedang melakukan pertemuan untuk membahas penangkapan gembong narkoba yang bernama Lafler, mereka tiba-tiba mendengar teriakan kesal dari Logan. Beruntung mereka tak mencurigai hal itu dan Logan langsung segera dipanggil. Kini Logan akan memimpin pemburuan Lafler. Para polisi pun diberi waktu untuk memberi pertanyaan kepada kepala divisi terbaru mereka. Saat Logan diberi pertanyaan terkait kode-kode polisi, Logan benar-benar kebingungan. Ia malah membalikan pertanyaan kepada polisi yang bertanya. Namun sekali lagi, Logan benar-benar beruntung karena para polisi ternyata mengerti apa yang ia katakan dan semua orang yang berada di ruangan bertepuk tangan atas ide rencana yang Logan miliki.
Setelah meeting selesai, Logan tiba-tiba dihampiri oleh rekannya yang memberitahu jika Tully ingin berbicara dengannya. Logan yang mulai pusing dengan terpaksa menghampiri Tully. Rupanya Tully berusaha menagih janji dari Logan yang akan memberikannya uang sebanyak $50.000. Logan yang kesal berjanji akan memberikannya apabila ia telah berhasil mengambil kembali berlian tersebut. Kemudian ia berpura-pura menyiksa Tully agar ia mau memberitahu aksi perampokan selanjutnya. Tetapi karena Tully telah memiliki seorang pengacara, akhirnya Logan tak bisa berbuat banyak. Mereka berdua pun dipisahkan. Setelah urusannya selesai, kali ini Logan kembali dihampiri oleh rekannya yang memberitahu jika seseorang tengah mencari keberadaannya. Ia memberikan sebuah surat yang ternyata itu berasal dari Deacon. Mengetahui ini adalah ancaman, Logan kembali berusaha mencari keberadaan berlian tersebut. Dan tepat di ventilasi AC kantornya, ia menemukan berlian itu. Tetapi ketika Logan hendak mengambilnya, Carlson datang menghampirinya. Ia memberitahu bahwa dirinya tak bisa menemukan dokumen milik Logan di daftar anggota. Takut jika penyamarannya akan terbongkar, Logan langsung mengajak Carlson berbicara berdua. Ia memberitahu jika dirinya sebenarnya bekerja untuk FBI dan meminta Carlson untuk menutup mulutnya. Ia melakukan pekerjaan ini karena melihat kasus korupsi yang terjadi di kantor kepolisian. Carlson yang paham hanya mengangguk dan segera pergi. Akhirnya Logan kembali berusaha mengambil berlian tersebut. Tetapi saat ia hendak mengambilnya, lagi dan lagi Logan dapat gangguan. Kali ini ia ditugaskan untuk segera pergi ke bandara karena di sana sedang terjadi pencurian barang-barang kuno milik museum. Logan pun berangkat bersama kedua rekannya. Namun sesampainya di sana, ternyata beberapa agen FBI telah mengambil kasus tersebut. Mereka meminta Logan dan rekannya untuk tak mengganggu investigasi mereka. Logan yang penuh keberanian mencaci maki FBI sebelum dirinya pergi. Di tengah perjalanan, Carlson memberitahu bahwa mereka tak harus mengurus misi tersebut, karena itu hanyalah barang-barang kuno yang tak berharga. Namun Logan sebagai mantan pencuri dengan santainya menjawab bahwa mereka bukan mencari barang-barang kuno saja, melainkan narkoba. Mendengar hal itu, Carlson langsung menghubungi bantuan udara untuk mencari sebuah truk berwarna putih yang tengah melintas. Beruntung, bantuan udara berhasil menemukan truk tersebut dan mereka dengan cepat berusaha untuk menghentikannya. Saat truk terjebak di tengah kemacetan, Logan memberitahu bahwa sang sopir memiliki tato khas dari penjara. Mereka pun semakin yakin bahwa truk tersebut membawa narkoba. Dan benar saja, ketika Carlson bersama rekannya membuka bagian belakang truk, dua orang yang menjaga narkoba langsung keluar. Sementara itu, sang sopir berusaha untuk berlari dari kejaran Logan. Meskipun ia berlari sejauh mungkin, Logan yang cerdik dan beruntung berhasil menghentikannya. Berhasil menangkap kurir sabu. Rekan Logan juga telah meyakinkan bahwa yang mereka bawa adalah narkoba milik Lafleur. Alhasil mereka langsung membawa pria tersebut ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Logan kembali disanjung oleh para rekan-rekannya. Mereka benar-benar puas dengan kinerja dari Logan yang lagi dan lagi berhasil menyelesaikan misi dengan baik. Karena Loganlah yang menangkap kurir sabu tersebut. Maka atasannya menyuruh Logan untuk menginterogasi terkait keberadaan Lafleur. Awalnya Logan menolak karena ia harus mengerjakan sesuatu. Tetapi karena didesak oleh atasannya, akhirnya Logan menginterogasi kurir sabu tersebut dengan caranya sendiri. Dan ternyata cara Logan efektif. Mereka berhasil menemukan keberadaan Lafleur yang sebentar lagi akan segera muncul. Setelah pekerjaannya selesai, Logan langsung pergi ke tempat di mana narkoba tersimpan. Di sana ia menggapai ventilasi AC dan langsung mengambil berlian miliknya. Tetapi karena atasannya tiba-tiba datang, Logan yang terkejut menjatuhkan berlian tersebut ke dalam tumpukan narkoba. Atasannya memberitahu bahwa FBI akan mengambil alih narkoba tersebut untuk mereka investigasi. Namun, Logan yang bertemu kembali dengan agen FBI memberitahu bahwa ia memiliki ide untuk menjebak Lafleur. Kurir sabu memberitahu bahwa ia akan bertemu dengan bosnya bersama orang baru. Dan bagaimana jika orang baru tersebut adalah salah satu di antara mereka? Ide dari Logan diapresiasi dengan baik, namun mereka lebih setuju apabila Loganlah yang menjadi orang baru tersebut. Akhirnya mau tak mau, Logan bersama kurir sabunya pergi berdua menuju tempat di mana mereka akan bertemu dengan Lafleur. Setelah semua perencanaan siap, truk pun kembali melaju. Tak ada gangguan sama sekali hingga mereka tiba di sana. Sampainya di tempat tujuan, Logan langsung keluar dari truk untuk mengambil berlian yang tertumpuk di dalam narkoba sebelum ia menyerahkan semua narkoba tersebut kepada Lafleur.
Tetapi setibanya di pintu belakang, ternyata Tully dan Deacon telah berada di sana. Mereka berdua pun langsung ditodong senjata dan Deacon segera meminta Logan untuk memberikan berlian tersebut padanya. Saat Logan hendak memberikan berliannya, truk mereka tiba-tiba tergoncang ketika pengangkut barang membawa truk tersebut tepat ke hadapan Lafler. Alhasil, mereka semua ditodong senjata oleh anak buah Lafler. Demi meyakinkan bahwa mereka bukanlah polisi, Lafler menyuruh Logan untuk menembak Deacon. Tentu saja Logan sangat senang. Ia pun langsung menembak Deacon tepat di arah lengannya. Namun Lafler tak puas. Ia ingin Logan membunuhnya. Logan pun kebingungan. Saat ia sedang menodongkan senjata padanya, ternyata tim FBI dan para polisi telah memutuskan untuk bergerak. Akhirnya kekacauan pun terjadi. Tembakan ada di mana-mana dan para polisi berusaha untuk mencari keberadaan Lafler. Beruntung mereka berhasil meredakan situasi dan langsung menangkap Lafler, sang gembong narkoba. Namun, Logan yang menyadari bahwa truk narkoba tersebut dibawa oleh Deacon dengan cepat menaiki bagian belakang truk dan berusaha untuk menghentikannya. Tetapi terlihat Deacon begitu nekat. Ia berusaha melewati pembatas antara negara Amerika dengan Meksiko agar polisi dan FBI tak bisa berbuat banyak. Akibat dari nekatnya Deacon, Logan langsung terjatuh dari truk, tetapi ia tak menghiraukan larangan untuk masuk ke dalam Meksiko. Logan justru langsung mengambil mobil polisi dan berhasil menghentikan truk yang Deacon gunakan. Alhasil, truk tersebut meledak. Setelah berhasil meledakkan truk, Logan langsung meminta Deacon menyerah. Ia mengatakan Deacon takkan bisa kemana-mana. Kemungkinan besarnya adalah Deacon mendapat berlian tersebut, tetapi ia akan dipenjara di Meksiko yang dimana terkenal akan kekejamannya. Ia berjanji akan memberi bagian kepada Deacon apabila ia mau menyerahkan diri. Akhirnya Deacon pun setuju, namun saat Logan berbalik, Deacon hendak menembaknya. Beruntung Logan menyadari hal itu dan langsung menembak balik Deacon hingga tewas. Alhasil, Logan kembali menjadi pahlawan bagi FBI dan pihak kepolisian. Meskipun menjadi pahlawan, penyamaran Logan harus terbongkar ketika salah satu kepala FBI memberitahu bahwa mereka sama sekali tak bisa mendapatkan identitas dari Logan. Kini Logan harus kembali berbohong. Ia memberitahu kembali jika ternyata ia berasal dari La Federale alias kepolisian Meksiko. Dan kini dirinya harus pergi ke Meksiko untuk kembali menjalankan tugas. Anehnya para polisi percaya, mereka pun mempersilahkan Logan untuk pergi dan alhasil ia berhasil kabur sekaligus mengamankan berlian senilai $14 juta itu sendirian. Tamat.